Langka sih enggak, saya pastikan enggak ada. Tapi memang setiap rumah tangga dibatasi. Pertanyaan gua, emang ada orang beli gas untuk konsumsi rumah tangga belinya sampai 30-40? Nggak ada, monyet. Nggak ada. Beli satu aja duitnya pakai ngutang. Pemikiran dari mana? Sekalipun ada orang yang beli dengan jumlah banyak kayak gitu, ya pembisnis. Seharusnya yang ditindak pembisnisnya, bukan masyarakat lagi yang kena imbasnya. Di mana pikirannya coba? Gimana caranya jual dari SPBE langsung ke desa-desa yang ada di pelosok tanpa ada pengecer? Coba itu pakai ini nih mikir. Kalau pemerintah bisanya cuman bikin hidup susah, tambah susah, ya udah, bubarin aja pemerintah. Karena apa fungsinya? Makanin duit pajak doang. Antrian gas. Rama nyari gas, guys, nyampe ke ujung sini, guys. Pas ke sini udah ditutup, guys. Aduh, gimana ini, guys, tuh. Di dalam sih katanya banyak, no. Gimana ini nasib kita ntar nggak masak-masak, aduh. Mau nyari di mana lagi? Nih gas ya, di mana-mana pada kosong, di mana-mana pada kosong. Aduh. Kan gini kesian yang nyari-nyari gas pada jalan kaki ya. Di warung kagak ada. Emang sih bagus ide pemerintah. Biar nih orang yang jualan gas kagak sembarangan, kagak salah sasaran. Tapi kan rata-rata juga yang beli juga ya belum tentu punya motor ya. Kalau misalkan yang dijual di agen-agen resmi jaraknya dekat-dekat mah kagak ngapa. Lah ini jaraknya kadang-kadang jauh banget. Ya kan? Ibarat katanya niat untuk bantu rakyat, ujung-ujungnya apaan? Minjem motor tetangga, nyewa gojek. Gojeknya misalkan ceban untuk beli ginian. Belum lagi nih harganya berapa ya. Gue mah yang kesian kadang-kadang kalau yang belinya lansia udah tua. Ya kan? Kutak-kutuk jalan kagak nemu. Biasa di warung ada yang dekat tetangga. Ini susah, ujung-ujungnya gimana? Ayo. Kesian juga kan? Duh. Saat tiba nafas di ujung helah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Iya teman-teman semua, akhirnya rakyat kembali dibikin susah sama pemerintah ya. Gegara gas 3 kiloan yang sulit banget didapat. Bagaimana enggak, coba sekarang udah enggak ada eceran. Jadi rakyat harus langsung ke pengepulnya gitu ya dari Pertamina. Hal itu pun akhirnya menyoroti Pak Bahlil ya, yang dimana beliaulah yang mengurus ini semua. Ya memang niatnya baik untuk membuat gas 3 kg ini bisa tepat sasaran. Tapi apakah dengan cara seperti ini gitu loh. Sementara kita tahulah ya dari zaman dulu nggak itu gas, nggak itu minyak, pertalite dan lain sebagainya itu masih belum bisa tepat sasaran. Ya mungkin ini karena sistemnya yang nggak baik gitu loh. Jadi buatlah sistem yang baik yang dimana tidak merugikan rakyat kecil, juga memudahkan pemerintah untuk memberikan subsidi kepada rakyat gitu. Kalau udah kayak gini kan akhirnya rakyat mengatakan bahwasanya pemerintah cuma nyusahin rakyat. Gitu lagi kan. Nah kita lihat di akun X ya, pengecer dilarang jual gas 3 kg. Pemerintah demi lindungi warga. Lindungi warga apanya anjing? Nyusahin rakyat yang ada mah. Gila bener dah. Pak Prabowo, rakyat gaji kalian buat nyusahin rakyat doang, sialan katanya. Dan ini banyak ya yang berkomentar juga ya. Dan ini seperti yang kalian lihat di video pertama tadi ya, banyak ibu-ibu yang kesulitan untuk mendapatkan gas, akhirnya harus ngantri panjang banget dan lain sebagainya. Apa ini namanya nggak menyusahkan rakyat? Sementara pemerintah kita mengatakan bahwasanya sumber daya alam Indonesia itu sangat melimpah ruah. Nah guys, menurut kalian apakah kebijakan ini tidak mengada-ngada? Atau jangan-jangan keluarnya kebijakan ini membuat rakyat akhirnya rame dan melupakan pagar laut. Nah ini bisa jadi juga ini guys. Jadi tetap awas ya kita ya. Tetap kita fokus juga ke pagar laut ya. Walaupun gas 3 kg ini rame banget. Oke, kita lihat videonya. Larangan pengecer LPG itu aturan mengada-ngada dan bikin susah rakyat.
Guys, masa pemerintah tahu-tahu bikin aturan yang ngada-ngada dan ngawur banget, yang malah bikin susah rakyat. Awalnya kan LPG itu boleh dijual eceran di warung-warung, tapi sekarang dilarang total dan wajib beli di agen resmi yang terdaftar. Wah, kenapa ya guys? Aturannya kok bikin susah rakyat kayak gini? Kalau bagi Muslim Arbi dari Gerakan Perubahan, kebijakan ini malah bikin se-Indonesia susah, apalagi bentar lagi bulan puasa. Muslim sendiri saranin agar Prabowo tuh batalin kebijakan yang aneh dan mengada-ngada ini, biar rakyat yang udah hidup susah nggak makin susah hidupnya. Menurut kalian, apa bagusnya ya guys kebijakan larangan jual LPG eceran ini? Mulai 1 Februari pemerintah mau stop layanan jual LPG 3 kilo ke pengecer. Di mana pikirannya coba? Gimana caranya jual dari SPBE langsung ke desa-desa yang ada di pelosok tanpa ada pengecer? Coba pikir. Yang salah itu sebenarnya bukan dari pengecer, Pak. Bukan dari pengecer. Karena layer distribusi tata niaga dari SPBE itu nggak bener. Coba bayangin, ada di SPBE ada distributor, distributor ke agen, agen ke pangkalan, baru ke pengecer. Terus kalau pengecernya harus terdaftar ini sampai mau daftarin semua yang ada di desa-desa itu impossible, nggak mungkin. Belajar dari rokok lah, produk rokok itu ada di mana-mana, tapi harganya tidak terlampau jauh dari harga produsennya. Kenapa? Karena availability-nya tersedia di mana-mana. Toko bisa beli di mana-mana. Persaingan harga terjadi. Ketika persaingan harga terjadi, di situ kemudahan dan pelanggan akan menang. Kalau sekarang, siapa sih yang bisa beli ke SPBE? Dibatasi, coba ditambah banyak. Orang-orang yang bisa beli ke SPBE itu dibuat tambah banyak. Sehingga terjadi persaingan harga. Yang kenyang, yang gendut tuh yang ada di tengah, bukan yang di bawah. Yang di warung itu cuannya cuma 2.000 Pak maksimal. Gak mungkin lebih. Yang di tengah nih yang kenyang, yang harus dipotong. Gitu, coba itu pakai ini nih, mikir. Nah kan gue bilang juga apa tuh? Ya, ini gas melon hilang, udah pasti ada campur tangan penjabat, nggak mungkin enggak. Yang gua heran kok mau bikin kebijakan kontroversial hanya untuk menutupi dan mengalihkan isu cukong oligarki. Aduh, untuk pengalihan isu sertifikat HGB dan sertifikat SAM di atas lautan di seluruh Indonesia, bos. Peta reklamasi di seluruh Indonesia. Kok bisa? Bukan hanya PIK aja. Gila, kok mau jadi bantalan cukong sekelas penjabat-penjabat kita? Tolol asli. Jadi gua kasih tahu nih, Smelon itu per 1 Februari pemerintah kita membuat aturan kalau pembelian gas melon ini tidak boleh lagi diadakan secara eceran. Jadi kelas menengah ke bawah lagi nih yang kena. Harus beli langsung tuh. Pertamina harus beli langsung. Gila nggak? Bahkan Menteri Bahlul, kenal nggak lu Menteri Bahlul? Iya, yang gunanya dikit tapi minta gaji paling banyak. Dia bilang tuh, kalau untuk masyarakat, untuk konsumsi, beli gasnya jangan banyak-banyak. Pertanyaan gua, emang ada orang beli gas untuk konsumsi rumah tangga belinya sampai 30-40? Nggak ada, monyet. Nggak ada. Beli satu aja duitnya pakai ngutang. Pemikiran dari mana? Sekalipun ada orang yang beli dengan jumlah banyak kayak gitu, ya pembisnis. Seharusnya yang ditindak pembisnisnya, bukan masyarakat lagi yang kena imbasnya. Otak, pakai otak. Astaga, ini udah sama nih kayak kelangkaan minyak waktu itu. Langka minyak, masyarakat disuruh ngerebus sama Bu Megawati. Rebus, makanan direbus. Tahu-taunya ada penjabat kita yang lagi gila ekspor minyak. Ketahuan di Indonesia lagi krisis minyak. Kan gila, diusus? Enggak. Ini pemerintah kalau bikin peraturan yang bener lah. Dipikir dulu yang serius gitu loh. Bakalan jadi gimana dampak dari peraturan itu. Apalagi ini urusannya bahan pokok. Urusan gas melon 3 kg yang nggak bisa diganti sama bahan lain. Sekarang pemerintah bikin aturan, gas melon nggak boleh dijual di pengecer. Bolehnya di agen. Lah, sekarang agennya jauh. Emang lo pikir semua orang punya motor? Emang motor nggak pakai bensin? Lo bayangin kalau emak-emak yang harus jalan kaki 2 km bahkan lebih. Nenteng-nenteng tabung gas kosong sama gendong anaknya. Pulangnya dia lebih berat. Karena tabungnya udah ada isinya. Orang yang sehat aja bisa jadi sakit. Lah gimana kalau nenek-nenek? Agen gas jam 5 sore udah tutup. Lah kalau gas habis jam 7 malam, gimana? Rakyat nggak bisa makan sampai agen gas buka. Gitu. Terus gimana nasib tabung gas kosong yang ada di pengecer sekarang?
Terus gimana pendapatan para pengecer? Pemerintah mikir dong, hidup rakyat sendiri kok dibikin susah. Hanya demi untuk mendapatkan hak mereka atas gas melon 3 kg. Yang sebenarnya udah jadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi itu. Lah kok untuk dapat hak aja, sekarang malah dipersulit. Rakyat itu bukan pengemis, yang mentang-mentang miskin, jadi bisa diperlakukan seenaknya. Rakyat itu bukan mengemis subsidi. Rakyat cuma menuntut hak mereka atas subsidi. Subsidi itu bukan belas kasihan pemerintah. Subsidi adalah kewajiban pemerintah. Kewajiban pemerintah, karena pemerintah nggak bisa bikin rakyatnya mampu dan sejahtera. Gue tahu kalau gas melon cuma untuk orang miskin. Tapi emang siapa yang mau jadi miskin? Semua juga maunya jadi orang kaya. Tapi kenapa pemerintahnya nggak mampu bikin rakyatnya kaya dan sejahtera? Kalau pemerintah bisanya cuma bikin hidup susah, tambah susah, ya udah, bubarin aja pemerintah. Karena apa fungsinya? Makanin duit pajak doang. Sekarang lo bayangin, beli gas melon harus pakai KTP sama kakak. Rakyat itu mau beli gas, bukan mau ngelamar kerja. Mau beli loh, bukan mau minta, bukan mau nyolong. Ini peraturan udah bikin rakyat susah dan resah. Jadi harusnya bukan rakyat yang harus nunjukin KTP sama kakak buat beli gas melon. Tapi menteri yang bikin kebijakannya, yang harus nunjukin surat keterangan tidak di bawah pengaruh alkohol. Surat keterangan bebas kepentingan pribadi. Surat keterangan bebas pengaruh oligarki. Surat keterangan bebas dari kebodohan. Surat keterangan bebas dari penyakit jiwa. Dan harus dicek, palsu nggak tuh dia ijazahnya? Lo tahu nggak siapa menteri yang bikin peraturannya? Lo googling aja sendiri, biar paham. Salam semangat antitesa 24. Aduh, ini gimana pemerintah ya? Udah enak-enak, gas ada di pasaran, di warung-warung, ini sekarang tidak ada. Saya sebagai UMKM, pedagang kaki lima, ini gimana ini pemerintah? Saya kan butuh gas untuk masak nih. Ya Allah, gimana pemerintah teh ya Allah? Nih nyusahin rakyat teh nih kabina-binanya tuh. Dan saya teh butuh buat masak kan ini teh. Bukan untuk apa-apa. Sekarang harus nyari di pangkalannya juga datangnya nggak tentu. Kan saya teh harus masak tiap hari ini buat jualan kayak gini. Kumaha tuh pemerintah cek atuh. Perhatikan rakyat kecil teh ya Allah. Pemerintah ya kumaha ya. Wassalam. Emang pemerintah nggak sedih ya kalau ngelihat rakyatnya sulit kayak gini? Ini siapa sih yang buat? Menterinya siapa sih? Coba kalian cek. Kalian tahu lah ya. Sepertinya ini Pak Menteri Bahlil ini menjadi corotan ini. Aduh, gimana kalau kayak gini nih? Gas doang masa iya sih pemerintah sulit untuk memberikan kepada rakyatnya gitu loh. Sementara rakyat itu nggak minta, beli. Dengan harga segitu tuh beli loh, nggak minta. Harusnya bisa membuat sistem yang lebih bagus lagi lah. Bukan malah justru menyulitkan gitu ya. Mulai 1 Februari 2025 nggak bakal ada lagi gas LPG 3 kilo yang dijual di warung-warung kecil teman-teman. Kabarnya mulai bulan ini pengecer nggak boleh lagi jual gas LPG melon alias LPG subsidi 3 kg. Jadi kalau biasa beli di warung-warung sebelah rumah, siap-siap aja teman-teman itu harus cari alternatif lain. Terus gimana dong cara belinya? Masih bisa beli tapi cuma di tempat yang resmi alias pangkalan atau sub penyalur yang terdaftar di Pertamina. Jadi buat yang pengen tetap jualan nih, harus daftar dulu lewat sistem OSS, Online Single Submission, yang dimana buat dapetin nomor induk berusaha alias NIB, dan nggak perlu repot, pendaftarannya juga bisa lewat online dan udah terintegrasi sama data kependudukan teman-teman. Kabarnya pemerintah itu ngelakuin ini semua biar distribusi LPG 3 kilo itu lebih tepat sasaran dan ngurangin kemungkinan penyimpangan, plus biar harganya itu nggak seenaknya dinaiki di warung-warung. Kebijakan ini juga udah diatur nih dalam keputusan Menteri ESDM nomor 37 tahun 2023. Poinnya ya cuma sub penyalur yang punya NIB yang boleh jual. Nah, jadi gimana menurut kalian teman-teman? Setuju nggak sama aturan ini? Coba deh share pendapat kalian, drop komen ya.